Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Nopiani dari kelas 12 MIPA 3, mata pelajaran kimia. Baik, untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Sebelumnya kita harus tahu apa itu sifat koligatif larutan. Jadi, sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan encer yang tidak mudah menguap dan hanya bergantung pada satu partikel zat terlarut dan tidak tergantung pada jenisnya. Terdapat 4 jenis sifat koligatif larutan yang dipelajari, yaitu 1. Penurunan tekanan uap yang dilambangkan dengan delta P. Yang kedua yaitu penurunan titik beku yang dilambangkan dengan delta TF. Yang ketiga yaitu kenaikan titik didih yang dilambangkan dengan delta TB. Yang keempat adalah tekanan osmotik yang dilambangkan dengan P. Berikut saya akan melakukan praktikum pada keempat sifat koligatif larutan ini. Penurunan tekanan uap adalah keadaan di mana tekanan uap pelarut akan turun akibat adanya zat terlarut. Kan 3 buah gelas yang telah diberi label. Kemudian gelas pertama kita isi dengan air murni secukupnya. Kemudian gelas kedua isi air ditambah dengan garam. Kemudian aduk. Dan gelas ketiga air ditambah dengan cuka secukupnya. Kemudian tutup ketiga gelas. Setelah itu kita diamkan selama 2 hari. Hasil percobaan, air murni tidak ada reaksi. Air garam bereaksi dengan menghasilkan gelembung, dan air cuka tidak ada reaksi. Kesimpulannya, zat tersebut mengalami penguapan dari zat pelarut sehingga jumlah zat pelarut yang menguap menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan pelarut murni karena zat terlarut akan menahan pelarut untuk menguap. Penurunan titik beku adalah penurunan titik beku pelarut akibat penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Masukkan es batu ke setiap gelas yang sudah diberi nomor. Masukkan garam ke dalam gelas kedua. Masukkan gula pada gelas ketiga. Masukkan tepung pada gelas keempat. Tunggu selama beberapa menit. Setelah itu, perhatikan apa yang terjadi dengan es batu. Seru kan? Di dalam gelas nomor 1 terdapat 4 buah es batu yang masih utuh. Di dalam gelas nomor 2 terdapat 2 buah es batu yang masih utuh, sisanya sudah hancur atau meleleh. Di dalam gelas ketiga terdapat 3 buah es batu yang masih utuh dan 1 buah es batu yang sudah hancur. Di dalam gelas keempat terdapat 4 buah es batu yang masih utuh dan di dalam gelas ini es batu menyatu dengan satu sama lainnya. Dari percobaan ini kita tahu bahwa gelas 2 yang ditaburkan garam meleleh paling cepat di antara es batu yang lain. Hal ini disebabkan dalam es batu terdapat tatanan geometrik yang terstruktur dan kaku. Tatanan ini rusak ketika garam masuk yang mengakibatkan molekul air bebas bergerak dan membuat wujud es batu menjadi cair. Lalu garam yang ditambahkan pada es batu juga menurunkan titik beku dari es batu itu. Akibatnya es batu yang ditaburi oleh garam meleleh lebih cepat di antara
batu yang misalnya akan membuka pada 0 derajat Celcius, ketika ditaburi garam, titik bekunya turun menjadi 0 derajat Celcius. Maka dari itu, jika biasanya es batu tersebut dapat tetap beku dan bertahan pada 0 derajat Celcius, pada percobaan es batu sudah meleleh karena titik bekunya menjadi minus 10 derajat Celcius, bukan 0 derajat Celcius lagi. Aplikasi pada percobaan ini dapat dilihat pada penaburan garam ke salju di tempat-tempat yang memiliki musim dingin. Biasanya akan terdapat salju yang mengganggu jalannya transportasi. Maka dari itu digunakan garam yang dapat menurunkan titik beku sehingga salju dapat meleleh dengan cepat dan tidak menghambat laju transportasi. Sekian percobaan sifat koligatif penurunan titik beku dari saya. Kenaikan titik didih menggambarkan fenomena bahwa titik didih dari cairan akan lebih tinggi ketika senyawa lain ditambahkan, yang berarti bahwa larutan akan memiliki titik didih yang lebih tinggi dari pelarut murninya. Di sini saya punya 1 butir telur yang sudah saya cuci bersih dengan air mengalir. Kemudian, masukkan telur ke dalam panci yang berisi air yang sudah mendidih. Nah, sebuah zat cair itu akan mendidih jika tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar. Jadi, titik didih larutan adalah temperatur saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar. Titik didih yang diukur tanpa memperhitungkan pengaruh tekanan disebut titik didih normal. Titik didih normal ditetapkan berada pada 760 mmHg, yaitu tekanan rata-rata pada permukaan laut. Faktor-faktor yang mempengaruhi titik didih yaitu yang pertama, konsentrasi atau molalitas, kedua, konstanta atau molal, ketiga, semakin tinggi konsentrasi atau molalitas, semakin tinggi pula kenaikan titik didihnya. 4. Semakin tinggi harga Kb, semakin tinggi pula kenaikan titik didihnya. 5. Dalam konsentrasi yang sama, zat yang berlarut mempengaruhi kenaikan titik didih suatu larutan. Nah, setelah direbus selama 5 menit, kita diamkan selama 5 menit. Setelah didiamkan selama 5 menit, kita pindahkan ke dalam wadah yang sudah diberi air es. Tunggu lagi selama 1-2 menit sampai benar-benar dingin. Jadi, telur yang kita kupas itu harus dalam keadaan dingin. Ini hasilnya, telurnya sudah matang dan berarti terjadi kenaikan titik didih. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh suatu membran semi-permeable yang dapat ditembus hanya oleh pelarut tersebut. Masukkan garam ke dalam gelas yang berlabel. Aduk sampai merata. Nah, sekarang kita sudah memiliki larutan air dan garam. Masukkan garam ke dalam gelas yang berlabel. Aduk sampai merata. Nah, sekarang kita sudah memiliki larutan air dan garam. Sekarang kita masukkan tomat ke masing-masing gelas. Setelah itu, kita diamkan selama 30 menit. Sudah kita diamkan selama 30 menit. Saatnya kita memperbandingkan perbedaan tomat yang ada di larutan garam dengan air biasa. Tomat yang dicelupkan ke larutan garam terlihat lebih lembek. Bisa dilihat, sedangkan yang dicelupkan ke dalam air murni, tomat terlihat masih segar dan masih sangat keras. Jadi, kesimpulannya adalah tomat yang dicelupkan dalam larutan garam berubah lebih lembek karena molekul air yang terdapat dalam tomat berpindah ke molekul pelarutnya, yaitu air dan garam.
maka terjadilah peristiwa osmotik, di mana air dalam tomat memiliki konsentrasi lebih rendah dibandingkan dengan larutan garam sebagai pelarutnya. Jadi molekul air yang konsentrasinya lebih rendah pindah ke molekul air yang lebih dalam larutan garam yang memiliki konsentrasi lebih tinggi dibanding dengan konsentrasi air dalam tomat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.